Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, selamat siang teman-teman. Selamat siang untuk para penonton di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Faiz Nur Ramadan dari SMP Negeri Cilacap, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Sedang mengikuti lomba bercerita SMPLB SMA LB FLS 3N Disabilitas 2025 pada hari ini Selasa 16 September 2025 pukul 11.35 waktu Indonesia Barat dengan tema ekspresi seni inspirasi negeri, subtema beribadah dan bermasyarakat. Judul cerita Tumbal Sang Ratu. Cerita ini saya tulis sendiri dari dongeng anonim yang sangat terkenal di seluruh wilayah pantai selatan Pulau Jawa, yaitu Ratu Kidul. Teman-teman, saya ada sedikit pantun nih. Kira-kira teman-teman mau dengar atau tidak? Baiklah, ini pantunnya. Lubuk manggis, gula Jawa, duduk yang manis, dengarkan ceritanya. Tumbal Sang Ratu. Sore hari di pantai Teluk Penyu Cilacap terasa sejuk. Angin semilir berhembus dari arah tengah laut, mengembus dedaunan rindang bergoyang. Dua sahabat karib sedang bercengkrama sambil menikmati senja di depan mata Satrio dan Faiz. Wish, kancane ku mancing yuk, ajak Satrio. Apa? Mancing? Bukannya kamu sudah ikut jaring ya, yo? Jawab Faiz. Iya kok, aku lagi kepengen mancing nang tambatan. Ayolah. Iya, sebentar, tak siap-siapin alat-alatnya dulu. Mereka berdua pun lekas bersiap-siap. Hari beranjak gelap. Rembulan tengah muda nampak sesapi di langit barat. Sambil berbunggung-bunggungan, mereka melempar kail. Faiz pun mulai bersenandung. Suwe ora jamu, jamu ora suwe. Satu dua ikan terangkat, kail bertambah dan terus bertambah. Hasil memancing malam itu lumayan banyak, hingga tak terasa malam pun menjelang. Faiz berniat mengajak Satrio pulang. Yuk kita pulang, sudah malam, aku sudah ngantuk nih. Tapi alangkah terkejutnya Faiz ketika menengok ke belakang, temannya yang bernama Satrio sudah tidak ada di tempat. Yo, Satrio, kamu di mana yo? Tolong, tolong, tolong! Suara teriakan Faiz mengusik para pemancing lain. Dek, ada apa dek? Kenapa dek? Ini Pak, teman saya yang tadi mancing di sini hilang. Apa? Hilang? Baiklah, yo teman-teman, kita cari teman anak ini yang hilang. Siapa tahu temannya lagi pergi sebentar. Setelah berjam-jam pencarian Satrio dilakukan, Satrio tidak kunjung ditemukan. Para pemancing dan warga sekitar pun mulai berkumpul untuk membahas kemungkinan yang terjadi. Keesokan harinya, pencarian Satrio pun terus dilanjutkan. Dengar dari cerita tetangga dan teman, terungkap bahwa Satrio adalah anak yang angkuh, sombong, dan suka merusak lingkungan laut. Mungkin dari situ alam mulai menghukumnya.
Setelah sepekan lebih pencarian Satrio dilakukan, Satrio tidak kunjung ditemukan. Tetua kampung berinisiatif mengumpulkan warganya untuk berembuk. Wahai warga kampung Pandanaran, sudah sepekan lebih salah satu warga kita menghilang sebagai kaum nelayan yang mempercayai adanya penjaga laut pantai selatan, yaitu Nyi Ratu Kidul. Kita harus meminta pertolongan. Ya Ki, saya setuju. Sebaiknya kita segera mengadakan upacara sesaji untuk memanggil dan meminta pertolongan sang ratu. Tidak, saya tidak setuju. Biar saja anak itu hilang untuk selama-lamanya. Biar menjadi pembelajaran bagi anak yang sombong, angkuh, dan suka merusak lingkungan laut. Tidak boleh seperti itu, Kisana. Satrio adalah salah satu warga kita. Kita harus menolongnya. Singkat cerita, para warga pun mulai bergotong royong menyiapkan segala sesaji. Ada kembang 7 rupa dengan kelapa hijau sampai potong kambing segala. Para warga duduk bersila sambil menakuk tangan di dada. Mantra dibacakan, dupa mengelung di udara. Aja pada turu sore kaki, anak dewa ngawang cakap. Tiba-tiba langit menjadi gelap, petir menyambar. Dak, dak, dak. Para warga berhimpit ketakutan. Cahaya biru kehijauan yang menyilaukan mata. Muncul bayangan cantik, anggun, dan menawan, yaitu Nyi Ratu Kidul. Wahai warga kampung Pandanaran, mengapa engkau mengadakan upacara sesaji untuk memanggilku? Ampun Nyai, kami hanya ingin menanyakan keberadaan salah satu warga kami yang telah sepekan lebih menghilang. Ketahuilah, wahai warga kampung Pandanaran, hilangnya salah satu warga kalian bukan karena aku, melainkan dia dihukum oleh Tuhan kalian. Aku hanyalah makhluk biasa seperti kalian yang diberikan sedikit kelebihan oleh Tuhan untuk menjaga keseimbangan laut pantai selatan. Aku bukan sesembahan kalian. Sesembahan kita tetap sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Baik Nyai, kami insaf. Kami akan kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, itu suara adzan siapa ya kira-kira? Bagus sekali. Itu suara Ahmad yang baru pulang dari pondok. Wah, bagus, merdu ya suaranya. Akhir cerita, kampung Pandanaran pun semakin agamis, jauh dari kejahatan, makmur,